Kisah Sarip Tambak Oso yang berlatar belakang di Dusun Tambak Oso Sidoarjo bersemi pada masa kolonial Belanda, dengan puncak peristiwanya diperkirakan terjadi di sekitar tahun 1912 berdasarkan laporan koran Belanda kala itu. Sarip tumbuh bersama ibunya yang penyayang setelah sang ayah mewarisi ilmu kebal luar biasa melalui tanah merah atau lemah abang, hasil semedi yang dimakan oleh Sarip dan ibunya. Warisan ini menciptakan ikatan batin yang sakti. Sarip tidak bisa dibunuh selama ibunya masih hidup, karena jasadnya akan bangkit kembali setiap kali dipanggil oleh sang ibu. Di desa Tambak Oso, rakyat miskin terus-menerus diperas dan dipajaki secara kejam oleh Belanda dan antek-anteknya. Penderitaan Sarip sendiri bermula dari internal keluarga, ketika Paman Ridwan, pengelola tambak warisan, berlaku curang dan membebankan pajak kepada ibu Sarip. Titik balik Sarip menjadi pahlawan rakyat dimulai ketika ibunya dianiaya oleh Lurah Gedangan karena masalah pajak yang menunggak. Lurah Gedangan, yang merupakan antek Belanda, dengan kejam menagih pajak yang seharusnya dibayar oleh Paman Ridwan. Melihat kekejaman ini, amarah Sarip memuncak dan ia pun menghabisi nyawa Lurah Gedangan menggunakan pisau dapur andalannya, menegaskan perlawanannya terhadap antek-antek kolonial di wilayah tersebut. Setelah peristiwa pembunuhan ini, Sarip mulai beraksi sebagai maling budiman. Seringkali, dengan keberaniannya yang luar biasa, ia berhasil menyusup ke gudang-gudang kompeni Belanda serta rumah para saudagar kikir di malam hari. Ia merampas hasil bumi atau uang yang seharusnya menjadi milik rakyat, lalu tanpa segan membagikan hasil curiannya tersebut kepada warga miskin yang kelaparan di sekitarnya, menjadikannya buronan utama Belanda. Di pagi hari yang sulit dijelaskan, ketika matahari baru terbit dan embun masih menempel di daun padi, warga desa menemukan karung beras, uang receh, dan hasil bumi tertata rapi di depan pintu rumah mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang membawanya. Semuanya muncul tiba-tiba pada malam hari. Para warga senang. Dengan senyum bahagia para ibu meneteskan air mata syukur, dan para bapak mengucap puji kepada Tuhan karena melihat karung di depan rumahnya berisi beras dan koin-koin. Setiap pagi terasa seperti hadiah. Seakan desa yang lama menderita kini diberi harapan baru. Di lain hari, diceritakan Saropah, adik misan Sarip, hendak pulang dari menagih pada orang-orang yang terpaut hutang dengan orang tuanya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Sarip. Pada saat itu, Sarip bermaksud meminjam uang pada Saropah. Karena belum mendapat izin dari orang tuanya, Saropah tidak mengabulkan permintaan Sarip. Sarip yang punya perangai kasar tidak sabar dan memaksa Saropah untuk menyerahkan arloji yang sedang dipakainya. Di saat terjadi perseteruan tersebut, muncullah Paidi, jagoan silat dari wilayah Kulon Kali bersenjatakan jagang baceman yang hendak menyemput Saropah. Oleh orang tua Saropah, Paidi memang telah dipercaya untuk menjaga Saropah agar aman dari ancaman orang-orang yang tidak senang. Pertarungan di dekat Sungai Sedati itu terjadi pada malam hari. Bulan tertutup awan, hanya menyisakan semburat pucat yang memantul di permukaan air sungai. Angin malam membawa suara gesekan daun bakau dan aroma lumpur basah yang pekat. Di tengah kesunyian itu, Keduanya memulai duelnya. Sarip berakhir tragis.
Pisau dapur Sarip ternyata tidak lebih mempan dibanding jagang baceman milik Paidi yang lebih panjang dan mematikan. Sarip tewas dalam perkelahian tersebut dan mayatnya dibuang ke Sungai Sedati. Di bagian hilir Sungai Sedati, Ibunda Sarip, Mbok Sarip, tengah mencuci pakaian. Dia melihat warna merah darah yang mengalir di sungai dan berjalan mencari sumbernya. Alangkah terkejutnya dia ketika didapatinya mayat anaknya. Spontanitas, dia menjerit seraya berteriak, "Sarip, durung wayahe awakmu mati, nak." Anehnya, Sarip bangkit dari kematiannya dan segera bangkit kembali melihat ibunya. Mendengar kebangkitan Sarip, Paidi menantang Sarip untuk duel kedua. Dalam pertarungan ini, Sarip berhasil mengalahkan Paidi, dan Paidi pun tewas di tangannya. Sarip dikendal kebal dan selalu bangkit kembali, membuat Belanda semakin putus asa. Namun, kelemahan Sarip justru datang dari keluarganya sendiri. Paman Ridwan tergiur imbalan besar dari kompeni Belanda, membocorkan rahasia bahwa Sarip hanya bisa dikalahkan jika ibunya dibunuh terlebih dahulu dan ditembak peluru emas. Pertemuan rahasia itu terjadi di rumah Paman Sarip di Sidoarjo. Belanda pun bergerak cepat. Mereka menangkap Ibu Sarip dan menghabisi nyawanya. Sarip pun datang untuk menolong ibunya. Saat hubungan batin dengan ibunya terputus, ilmu kebal Sarip menghilang. Dalam pertempuran terakhir, Sarip yang sebelumnya tak terkalahkan, akhirnya gugur di tangan serdadu Belanda setelah ibunya terbunuh dan tertembak oleh peluru emas kompeni yang diyakini mampu menembus tubuhnya yang kebal. Untuk menghapus jejak dan nama besarnya, pihak Belanda memisahkan jasad Sarip dan menguburnya di 3 tempat berbeda, Tambak Oso, Waru, Buduran, dan Lemah Putro, Sidoarjo. Meski demikian, kisah keberanian Sarip Tambak Oso tetap hidup sebagai legenda perlawanan dan cinta seorang anak kepada ibunya. Kisah Sarip Tambak Oso mengajarkan bahwa keberanian muncul dari kepedulian. Sarip melawan karena tidak rela rakyat dan ibunya disakiti. Namun, cerita ini juga menunjukkan bahwa keserakahan dan pengkhianatan bisa menghancurkan keluarga. Meskipun Sarip gugur, keberaniannya tetap hidup sebagai pengingat bahwa kebenaran dan keadilan harus diperjuangkan.